السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin kaum muslimat, saudaraku dan saudariku seiman yang kucintai karena Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat terbesar dalam hidup ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Dalam menikmati nikmat yang besar ini, kita berusaha untuk selalu menjaganya, berusaha untuk mempelajarinya dengan menghadiri pengajian seperti ini. Tak mudah orang datang ke pengajian, walaupun rumahnya di samping pengajian. Maka kita yang diberi kemudahan oleh Allah, walaupun mungkin rumah kita jauh di sana, bersyukurlah kepada Allah telah diberi kita tunjuk kemudahan langkah kaki, ayunan tangan menuju ke majelis ilmu seperti ini. Salawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini yang kita baca dan kita dengarkan adalah Kitabul Libas, kitab mengenai pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, wahai manusia, sungguh aku telah sediakan buat kalian pakaian yuwari sawatikum, yang menutup aurat kalian, warishan, dan juga sebagai perhiasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa di muka bumi ini sudah disediakan, bahan-bahannya disediakan, ilmu dikasih oleh Allah sehingga kita bisa, atau sebagian kita bisa membuat pakaian. Lalu pakaian itu tersedia, ya, dan bisa kita pakai sehingga kita tidak dalam keadaan telanjang. Apalagi di zaman kita ini, pakaian itu sangat mudah sekali jemaah rahimakumullah untuk didapatkan. Jadi ini nikmat dari Allah, warisan dan sebagai perhiasan. Pakaian sebagai perhiasan juga, ya, orang kelihatannya gagah, cantik karena pakaiannya bagus, bersih, rapi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan buat kita apa yang kita bisa pakai untuk berpakaian.
Ini adalah nikmat. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Jadi dalam agama kita ada pakaian yang kita pakai itu disebut dengan nama pakaian sesuai dengan standar agama. Ya, menutup aurat. Kita yang laki-laki aurat kita antara pusar dan lutut. Tapi itu pun jarang kita yang hanya menutup pusar sampai lutut. Ya, bahkan lebih daripada itu. Mungkin di antara kita jarang yang mau untuk jalan-jalan lalu dia hanya memakai celana saja, badannya terbuka itu. Pakai. Jadi jamaah rahimakumullah, kemudahan untuk mendapatkan pakaian ini perlu untuk kita syukuri. Kalau zaman Paku Baluk kita dulu pakaian itu sangat mahal, ya, dan sulit untuk didapatkan, tidak semudah keadaan kita sekarang ini jemaah rahimakumullah. Demikian pula aurat wanita, semua tubuhnya, seluruh tubuh, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, oleh karena itu janganlah sampai kelihatan selain daripada itu. Jangan sampai, harus ditutup, wajib hukumnya. Itulah dia pakaian ketakwaan, dan dia tidak boleh ketat. Ya, tidak boleh jarang. Karena syarat pakaian perempuan itu ada beberapa syarat. Yang pertama, baru dikatakan pakaian wanita tersebut pakaian yang syar'i, pakaian yang sesuai dengan ajaran agama. Pertama, menutup seluruh tubuh, kecuali yang tadi diperdebatkan para ulama, wajah dan kedua telapak tangan. Ada yang mengatakan wajib ditutup, ada yang mengatakan tidak wajib ditutup. Ya, jadi harus tutup itu. Itu syaratnya baru pakaian wanita muslimah itu benar, diridhai dia oleh Allah. Kalau dia keluar rumahnya, kalau di dalam rumahnya ya lain cerita dalam rumahnya. Ya, yang melihat dia suaminya, anaknya, apalagi harus sekedar suaminya, lain hal. Tapi kalau dia sudah keluar rumah, supaya menutup semua tubuhnya, kecuali yang diperdebatkan para ulama, wajah dan kedua telapak tangannya. Yang kedua, hendaklah pakaian tersebut baru benar wanita berpakaian. Pakaiannya itu dia tebal, tidak jarang, ya, tidak jarang pakaiannya. Kadang ada wanita yang berpakaian dia, tapi pakaian dalamnya kelihatan dari luar. Ini nggak benar ini. Dari luar saking jarangnya, tipisnya dia punya pakaian, kelihatan dari butangnya. Ya. Ini nggak benar. Walaupun menutup, orang tutup sampai sini juga semuanya ditutup, tapi dari luar kelihatan dia. Ini nggak benar. Ya. Jadi dia berpakaian itu sama saja dengan telanjang. Kemudian yang ketiga, hendaklah pakaiannya itu tidak ketat. Tidak ketat. Kalau dia ketat berarti menyalahi syariat. Ya, menyalahi syariat. Ya. Makanya wanita jamaah rahimakumullah sebenarnya tidak dibenarkan hanya pakai celana. Ya, karena itu membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Ya. Jangan celana tapi di dalam. Di luarnya ada kain atau ada gamis, ya. Sebab kalau dia hanya pakai celana itu betul-betul membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Ya. Jadi membuat laki-laki kalau melihatnya jadi pikirannya lain. Ini perempuan. Atau dia pakai pakaian yang ketat di atas, hanya pakai pakaian kaos,
ketat dia begitu. Jangan. Jadi hendaklah pakaiannya itu longgar, tidak ketat. Jadi menutup semua tubuh, kemudian tidak tipis, ya, tembus pandang. Kemudian dia tidak ketat, hendaklah dia longgar. Yang berikutnya, jangan menyerupai pakaian laki-laki. Ya, jangan menyerupai pakaian laki-laki. Ya, khusus untuk laki-laki. Jangan. Makanya tadi ketika dia hanya pakai celana, selain pertama dia ketat mensifatkan lekuk-lekuk tubuhnya, juga dia sudah menyerupai diri dengan laki-laki. Di situ salahnya. Kemudian yang kelima, janganlah pakaiannya itu menyerupai pakaian khusus wanita kafir. Nah, kan ada atribut-atribut tersendiri dalam agama Kristen misalnya. Ada tersendiri. Ya, atributnya, baik cara jilbabannya juga orang Kristen. Ada itu perempuan-perempuannya itu. Biara wanitanya. Jadi nggak boleh menyerupai khusus pakaian orang agama tertentu. Nggak boleh. Atau orang Hindu, misalnya orang Hindu ini, coba lihat dia kalau datang ke tempat agamanya, ya, ke sana nyembah. Jadi mereka punya pakaian tersendiri, ya, yang modelnya hanya pakai kebaya begitu yang lebih kelihatan di sini. Jadi ini nggak benar, ini menyerupai pakaian wanita kafir. Kemudian yang berikutnya, hendaklah warnanya itu tidak mencolok, menarik pandangan laki-laki. Hendaklah warnanya agak gelap lah, kelam begitu. Tidak mencolok. Sebab dengan warna juga mata laki-laki ini itu terbawa dia. Itu syarat wanita, pakaian wanita. Jangan warnanya itu pakai warna yang mencolok. Kalau mau pakai yang mencolok di dalam rumah, supaya suami tertarik, dia mau keluar ketarik oleh warna pakaian, jadi dia keluar. Bagus. Ya, tapi kalau di luar jangan dipakai. Nanti menarik banyak mata. Pakaian wanita dalam Islam. Kemudian syarat yang berikutnya, pakaiannya itu kalau dia keluar rumahnya tidak boleh memakai parfum. Ya, tidak boleh. Ada dia ke masjid kalau dia pakai parfum. Karena itu menjadi fitnah. Ya, membuat laki-laki itu akan tertarik dari hidungnya, laki-laki dari matanya, hidungnya. Jadi wanita ketika dia datang ke masjid lalu dia pakai parfum, disuruh kembali lagi ke rumahnya dan dia bersihkan itu parfum, kalau dari pakaiannya, atau dibersihkan badan yang berparfum itu, seperti dia mandi junub, dia bersihkan dulu baru bisa keluar. Itu wanita. Begitu terjaga dia supaya dia jangan disakiti oleh laki-laki yang punya penyakit di dalam hatinya. Rasulullah SAW telah bersabda dalam Sahih Muslim, simfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua macam penduduk neraka yang aku tidak pernah melihat seperti duanya mereka. Saking keras siksanya maksudnya. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum mereka membawa cemeti yang dia pakai memukul orang. Ini sangat keras siksaan. Maksudnya ini adalah kinayah dari penguasa yang punya kekuasaan. Dengan kekuasaannya itu dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Keras siksanya. Penguasa yang seperti itu. Diberi kekuasaan, seharusnya kekuasaan itu dia pakai cari pahala, dia melayani rakyatnya,
ya, membuat rakyatnya tentram, membuat rakyatnya makmur, membuat rakyatnya menjadi orang yang baik, tapi justru kekuasaan itu dia pakai untuk mengayakan dirinya, menzalimi rakyatnya. Ya, jadi ini keras siksanya nanti. Tidak pernah dilihat penduduk neraka yang seperti itu keras siksanya. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita yang berpakaian tapi dia telanjang. Kok dikatakan berpakaian tapi telanjang? Dia berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup aurat. Dia berpakaian, pakaiannya ternyata tembus pandang. Dia berpakaian, ternyata pakaiannya itu ketat, tidak longgar. Dia berpakaian, pakaiannya itu menyerupai pakaian laki-laki. Ya, dia berpakaian, pakaiannya itu pakai harum-haruman. Jadi ini jamaah rahimakumullah disebut dengan nama kasiyatun ariyat. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, dia melenggak-lenggok dan melenggak-lenggokkan orang. Dengan cara berpakaian seperti itu, ya, kelihatan dari jalannya, ya, akhirnya orang terfitnah. Akhirnya wanita lain juga mengikuti caranya dia. Yang melenggak-lenggok dan melenggak-lenggokkan wanita yang lain. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Kepalanya itu seperti punuk unta, di rambutnya enggak ditutup, di punjung ini jadi seperti punuk unta. La yadkhulul jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mendapatkan baunya surga. Bau harum surga saja enggak dapat dia. Wanita yang seperti ini atau penguasa yang seperti itu. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sungguhnya bau harumnya surga itu dia dapatkan dari jarak sekian tahun. Jauh jaraknya antara dia dengan bau harum surga, apalagi masuk surga. Jadi jemaah rahimakumullah, berpakaian di dalam Islam itu sudah ada aturannya. Ya, jadi tidak bisa ditawar-tawar itu. Tidak bisa ditawar-tawar dengan alasan sekarang kan masa milenial lah namanya. Kalau dulu orang bilang masa modern, berubah masa milenial. Besok apalagi namanya itu istilah-istilah yang bisa membuat seseorang supaya dia meninggalkan ajaran agamanya. Ya, kalau enggak seperti dia yang pakaiannya tidak sesuai syariat itu dia katakan tidak modern, kolot, masa bahula dan seterusnya. Nah, ini enggak benar ya, mahasiswa, bahaya. Ya, jadi fitnah tentang cara berpakaian wanita yang tidak benar itu telah menyerang kaum muslimin di seluruh dunia. Maka tidak ada yang akan bisa memperbaiki para wanita kita kecuali mereka itu harus rajin menuntut ilmu supaya dia tahu ajaran agamanya. Ya, kalau dia tidak rajin menuntut ilmu, suaminya supaya rajin mengajar dia. Rajin mengajar dia, memberitahu dia, karena tanggung jawab suami. Supaya dia menjadi wanita yang baik, tidak bebas dalam berpakaian, tapi dia berpakaiannya pakai pakaian yang dibolehkan oleh agama. Jadi ini berat. Orang katakan dirinya beriman, muslimah, seorang Islam, tapi begitu cara pakaiannya tidak Islam. Baru pakaian saja itu tidak Islam sudah. Belum lagi dia berusaha. Bagaimana usahanya? Pakai riba, tidak pakai Islam. Tidak pakai Islam. Ya. Belum lagi yang lainnya. Hubungannya kepada orang tuanya. Muslim, tapi setiap hari dia selalu berkata yang tidak baik sama orang tuanya, selalu melawan orang tuanya, selalu suaranya lebih tinggi daripada suara orang tuanya. Enggak benar. Kita enggak pakai Islam jadi kalau seperti itu. Kan Islam mengajarkan supaya kita suara kita bicara itu enggak boleh lebih besar daripada orang tua kita. Ya, enggak boleh. Kata-kata yang kita pakai wajib yang bagus.
Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Tapi ini ucapan yang membuat hati orang tua selalu mangkal, marah, tidak suka, tidak benar. Jadi kita nggak pakai Islam jadinya. Jadi mulai dari berpakaian nggak pakai Islam misalnya, cara berbisnis, berniaga nggak pakai Islam, cara berhubungan dengan orang tua nggak pakai Islam, belum lagi berhubungan dengan tetangganya nggak pakai Islam caranya, selalu bermusuhan, belum lagi dengan kerabatnya dan seterusnya. Yang rahimakumullah, masih banyak dalam hal, belum lagi dalam ibadahnya, nggak pakai cara Islam tapi cara bid'ah. Jadi umat ini perlu untuk banyak ngaji supaya dia tahu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ini dia, ya, supaya kita bisa amalkan. Jadi kita kembali bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan semuanya itu buat kita di dunia ini. Ya, bahan-bahannya semuanya ditumbuhkan oleh Allah, baik itu dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan seperti wool misalnya, dari bulunya kibas misalnya, itu kan jadi pakaian juga. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah di muka bumi ini supaya ada yang kita pakai berpakaian. Tapi pakaian orang Islam itu adalah pakaian ketakwaan, pakaian yang sesuai dengan pakaian syariat. Walaupun banyak yang tidak berpakaian dengan pakaian yang tidak sesuai syariat, jangan sampai membuat kita tergoda mengikuti mereka. Jangan sampai. Ya. Kenapa? Karena yang tidak sesuai dengan syariat itu jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan buat kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas. Disebut panas saja di sini, tapi maksudnya dengan dingin juga, karena pakaian ini manfaatnya untuk menjaga kita dari panas dan juga menjaga kita dari dingin kalau musim dingin. Dingin lebih tebal kan kita pakai kan, supaya jangan kena dingin. Wasarabila taqikumul har wasarabila taqikum ba'sakum. Dan pakaian yang memelihara kalian ketika kalian berperang. Apa itu? Baju perang. Ada istilahnya baju perang. Ya, dia pakai mighfar, istilahnya kayak helm dia itu. Supaya kalau kena dengan pedang agak kena kepalanya. Itu dipakai dari dulu itu al-mighfar. Dengan ad-dir' namanya itu, pakaian untuk berperang, baju besi. Jadi ini semua diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan semuanya ini adalah nikmat dari Allah, yang mana nikmat tersebut supaya diridai oleh Allah, hendaklah kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, Imam An-Nawawi ketika beliau membuat bab Kitabul Libas, kitab mengenai masalah pakaian, nama kitabnya, dulu kemudian membuat bab-bab di bawahnya. Ya. Babnya yang pertama, bab istihbabis thawbil abyad. Bab disunnahkannya memakai pakaian yang putih. Kita laki-laki ini. Sunnah, pakai pakaian putih itu sunnah. Cocok kalau orang di Arab Saudi itu banyak yang putih-putih dia pakai. Ya, karena memang ada dalilnya, yang paling afdal itu yang putih. Itu mereka pakai. Ya. Tapi orang yang tidak suka banyak menghina. Dalilnya ada. Sunnah. Wa jawazil ahmar wal akhdar wal asfar wal aswad. Dan boleh memakai pakaian yang merah, yang hijau, yang kuning, yang hitam. Semuanya boleh. Tapi sunnah ada lebihnya kalau pakai pakaian yang putih. Wa jawazuhu min qutnin wa kattan wa syi'r wa suf wa ghairiha illa al-harir. Dan bolehnya memakai pakaian itu yang terbuat dari kapas, dari katun, dari bulu, ya, dari bulu domba, wool, dan yang lainnya, kecuali yang terbuat dari sutra. Tidak boleh bagi kita yang laki-laki. Kalau sutra. Ini nama babnya panjang. Lalu beliau menyebut
beberapa hadis tentang masalah ini. Yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah sebagian dari pakaian kalian itu yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Sebaik-baik pakaian kalian, terutama sekali di saat-saat yang disunnahkan untuk memakai yang putih, yang sangat disunnahkan seperti hari Jumat, itu salat Jumat. Ya, yang setiap harinya jemaah rahimakumullah boleh kita pakai yang mana saja warnanya, tapi afdal itu memang yang putih, ada lebihnya di situ. Karena Nabi bersabda seperti ini, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah sebagian dari pakaian kalian itu yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sungguhnya pakaian yang putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kapankanlah memakai kain yang putih itu orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Kain kafannya sunnahnya putih. Bolehkah selain putih? Boleh. Enggak boleh? Boleh. Tapi memakai putih itu yang lebih afdal. Itu yang sesuai sunnah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Ini hadis yang hasan lagi sahih. Hadis yang kedua mirip dia juga dengan yang pertama ini. Diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayad, pakailah pakaian yang putih. Fa innaha atharu wa atyab, karena dia lebih bersih dan lebih harum, lebih bagus. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kapankanlah atau jadikanlah kain kapan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Jadikanlah yang putih itu sebagai kain kapan orang yang meninggal dunia di antara kalian. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dan beliau berkata haditsun sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Berarti dari dua hadis ini jemaah rahimakumullah kita mendapatkan pelajaran bahwa memakai pakaian yang putih itu ada lebihnya. Ya. Pakaian yang putih. Demikian pula mengkafankan mayit menggunakan kain yang putih. Itu ada lebihnya, ada nilai pahalanya, ada sunnahnya. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ketiga, diriwayatkan oleh Al-Bara, nama sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau orangnya marbu'. Arti marbu' itu lam yakun tawilan wala qasiran. Beliau tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek. Tapi apa? Wa kana ila tuli aqrab. Ke tinggi itu lebih dekat daripada pendek. Jadi beliau terlalu tinggi juga kan lain rupanya. Orang terlalu tinggi, pendek juga, ya juga dikatakan ada kurangnya kalau dia terlalu pendek. Rasulullah tidak terlalu tinggi beliau, jadi sosoknya itu juga tidak pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Bara bin Azib menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang merah.
ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat sesuatu, maksud pakaian yang lebih baik daripada itu. Kata Bara' bin Azib. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kebolehannya untuk memakai pakaian yang merah. Tapi para ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Karena ada hadis-hadis lain yang menunjukkan ada tegahan daripada memakai pakaian yang merah. Tapi kenapa Rasulullah SAW diceritakan pakai pakaian merah? Ternyata pakaian yang disebut hullah itu, kata Imam Ibnul Qayyim, hullah itu ada kainnya, kemudian ada selendangnya. Itu biasanya itu dia adalah pakaian yang dibuat dari Yaman. Ya, dari Yaman. Dia pakaian tersebut disebut dia pakaian yang merah karena biasanya ada gurat-guratnya merah. Warnanya misalnya hitam, bergurat-gurat merah. Kalau di kita ini apa ya? Dulu ada orang-orang tua kita membuat kain tenunan itu, yang belik. Biasanya dia kalau nggak salah warna dasarnya itu hitam, tapi juga ada merah-merahnya yang disebut dengan nama merah. Kira-kira seperti itulah dia yang dipakai oleh Nabi. Ya, jadi pakaian Yaman, dari Yaman, ya biasanya ada gurat-gurat merah yang disebut dengan nama hullatun hamra. Tapi kalau ini ada beberapa pendapat ini, ya, tapi saya ambilkan pelungguh yang paling rajih, ya. Tapi kalau pakaian tersebut dia merah, semuanya sama sekali merah, apalagi merah tua keras, ya. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi pendapat yang rajih mengatakan bahwa dia itu makruh dipakai. Asal bolehnya boleh, tapi hukumnya makruh. Kalau dulu tidak ada campurannya merah. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi Imam Nawawi kenapa belum buat bab yang tadi wa jawazul ahmar, boleh pakai pakaian merah, wal akhdar wal asfar wal aswad, yang hijau, yang kuning, yang hitam, boleh. Beliau buat babnya mengatakan seperti ini. Nah, kemudian baru dalam penjabarannya beliau menyebut dalilnya. Rasulullah SAW dilihat memakai hullah yang hamra, yang merah. Nah, maksud daripada hullah yang hamra itu bukannya full semuanya merah, enggak. Dari pakaiannya itu ada campurnya dengan yang lain, tapi ada gurat-guratnya merah. Karena beliau sendiri dalam beberapa hadis itu ada tegahan daripada memakai pakaian yang full merah gitu. Ya, sehingga para ulama menjamak antara hadis tentang ini yang mengatakan Rasulullah memakai pakaian yang merah dengan tegahan itu, ya maksudnya yang full yang merah itu yang dimakruhkan, bukan haram, dimakruhkan. Ya. Tapi kalau dia campur, nggak ada merah-merahnya di situ, itu tidak makruh. Enggak. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah, diriwayatkan dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah, ini sama sahabat ini. Apa kata beliau? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Wa huwa bil Abtah. Beliau ada di Abtah. Ya. Namanya Abtah ini
jaraknya seukuran 1 mil antara Abdah ini dengan Mina. Wa alaihi hullatun fi qubbatin lahu hamra. Beliau di dalam sebuah kemah milik beliau yang mana kemahnya itu warnanya merah. Min admin atau min udmin, terbuat dari kulit. Kemahnya kemah kulit. Fa kharaja Bilalun biwudu'ihi. Lalu Bilal keluar membawa air wudhu beliau, mengudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibantu. Famin nadihin wa nailin, maka ada yang nadih, ada yang menuangkannya, tapi ada juga yang mengambilnya. Bekas menuangkan dalam berwudu, selesai beliau berwudu, jadi bekasnya itu ada yang ngambilnya juga. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, wa alaihi hullatun hamra. Beliau memakai hullah, pakaian yang merah yang kita sebutkan tadi, ya. Beliau memakai pakaian yang merah. Ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi, sepertinya aku melihat kepada putihnya kedua betis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Abu Juhaifah. Fatawadda'a, maka Rasulullah pun kemudian berwudu. Wa adzana Bilalun, dan Bilal azan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Juhaifah ini, beliau berada di Abtah tempatnya, di dalam kemah yang merah yang terbuat dari kulit. Lalu Bilal yang membawakan beliau air wudunya. Beliau keluar menggunakan pakaian yang merah, ya, hamra. Lalu beliau berwudu itu ada yang menuangkannya, ada juga yang mengambil bekas air wudu beliau. Lalu Bilal azan. Faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, maka aku mulai memperhatikan mulutnya Bilal ke sini dan ke sini, dia azan. Yaqulu yaminan wa shimalan, dia membaca ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah, boleh dengar oleh orang sebelah kanan. Hayya 'alal falah, dipakai oleh Bilal. Summa rukizat lahu anazah, kemudian ditancapkan buat beliau itu sebuah tombak, tongkat. Fataqaddama, lalu beliau maju jadi imam, Nabi kita mengarah tongkat tersebut. Fasalla yamurru, fasalla, lalu beliau salat. Jadi itu sebagai apanya? Sutrahnya. Tongkat, bukan pakai garis berdiri. Tepatnya seperti ini, ya. Yamurru baina yadayhi al-kalbu wal himar la yumna. Lewat di depan beliau, misalnya ini tongkatnya, beliau salat di sini. Di sananya tongkat itu lewat keledai, lewat anjing juga, itu tidak dilarang. Karena kalau sudah ada sutrahnya begitu, tidak terganggu kita punya sholat. Tapi kalau tidak punya sutra, lewat keledai atau lewat anjing, ya, atau lewat wanita yang balik depan kita, itu bisa menjadi rusak kita punya sholat. Bagaimana dalam hadis yang lain, itu manfaat daripada sutra. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, jamaah rahimakumullah, ya, diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, jawazus shalah fi thawbil ahmar. Bolehnya sholat menggunakan pakaian yang merah. Ada dipakai oleh Nabi. Ya. Wal hamra. Ya. Cuman supaya jangan melulu dia merah. Ya, yang melulu yang merah sebagaimana dalil yang lain juga. Karena yang melulu merah hukumnya makruh.
Yang kedua, jawazul isti'anah indal wudu bil ghair. Boleh minta bantuan ketika berwudu. Minta bantuan kepada orang. Mungkin dia yang nuangkan air kita berwudu. Yang berikutnya, al-ma'ul musta'mal tahir. Air yang dipakai itu suci. Yang dikatakan air musta'mal. Yang orang berwudu. Yang jatuh ini kan musta'mal. Dalam istilah dalam mazhab Syafi'i, musta'mal. Dia ini bolehkah dipakai? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dipakai. Nah, tapi dalam mazhab yang lain dalam mazhab Ahmad boleh untuk dipakai karena dalilnya tadi Rasulullah ada yang menuangkan, tapi ada juga sahabat yang mengambil bekas beliau untuk dipakai. Bekasnya. Ini menjadi dalil bahwa air musta'mal sebenarnya masih bisa untuk dipakai. Ya, kadang-kadang orang karena takutnya menurut musta'mal itu berwudu, ini membuat menjadi syak dan ragu-ragu itu jadinya. Jadi masalah. Tidak lagi. Apanya lagi tidak? Ya, kadang-kadang terlalu berlebihan. Padahal ini masalah yang khilaf para ulama, bahkan dalil yang mengatakan tidak jadi masalah yang musta'mal itu untuk dipakai itu kuat dalilnya. Karena para sahabat dulu mereka itu begitu mau berwudu dulu mereka basuh tangannya, air sedikit di mereka. Tangan. Di luar ini misalnya ember berapa dibasuh tangan di luar. Setelah basuh tangannya, mereka ngambil ke embernya itu pakai kedua tangannya. Kan enggak itu pasti ada yang kena di situ kan. Itu dijadikan dalil oleh para ulama tentang tidak menjadi masalahnya air yang bekas berwudu itu kena mungkin kita pakai. Ya. Kadang-kadang orang sangat terlalu berhati-hatinya, terlalu berlebihan, ini enggak benar ini. Ya, enggak benar. Ya, sampai enggak berani dia berwudu pakai ember, pakai centong, enggak berani dia. Harus dia pakai kocor saja. Takut dia kalau ada percikan-percikan ke sana. Ini kan susah jadinya. Apalagi kalau bukan di rumahnya, di situ ada centong saja orang pakai misalnya, susah dia berwudu. Gimana? Apalagi dia bisa berwudu pakai air sedikit, 1 gelas itu. Misalnya nggak ada air hanya itu, orang bisa berwudu 1 gelas. Nggak itu nggak menutup kemungkinan untuk kena dan percikan, nggak mungkin tidak. Yang pasti ada saja kenanya. Dan itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Jadi jemaah rahimakumullah, ini pelajaran dari hadis tadi. Kemudian pelajaran berikutnya, wujubus sutra baina yadil musalli. Kewajiban bersutrah di depan orang yang sholat. Supaya kita sholat itu di depan kita ada sholat tembok, ada kawan di depan itu, ada tiang, ada apa. Supaya jangan lewat yang macam-macam di depan kita. Ya, karena kalau ada yang lewat di depan kita tidak bersutrah, itu membuat sholat kita terganggu, berkurang pahalanya. Apalagi kalau yang lewat itu kayak tadi. Nah, nggak mungkin di sini di masjid ya. Lewat anjing nggak mungkin kan? Lewat keledai nggak mungkin. Tapi kalau perempuan yang balik itu bisa merusak salat kalau dia lewat di depan kita nggak punya sutra. Kan ada dalilnya. Kemudian berikutnya pelajaran dari yang tadi, dari hadis tadi, alal imam ayat takhidha muadzin li kulli shalah. Imam itu hendaknya dia membuat seorang muazzin untuk tiap sholat, supaya ada yang azan setiap sholat, supaya kita azan. Alhamdulillah muazzin kita, ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena azan itu nanti sampai mana suara orang yang azan itu, baik itu pohon, bangunan, batu, semuanya akan menjadi saksi buat dia nanti pada hari kiamat. Kalau dia sudah mengumandangkan azan. Kemudian dari hadis tadi juga sunnahnya untuk kalau hayya 'alas shalah ke kanan. Ya, hayya 'alal falah ke kiri. Karena dulu memang maksudnya supaya semuanya kena dan suaranya. Karena dulu tidak ada speaker seperti kita ini. Ya, tapi kalau pakai begini mau ke arah sini kedengaran dia. Ya, itu kan sunnah sudah. Ke arah sini juga tetap dia kedengaran.
Tapi kalau mic-nya itu mic yang berdiri, mic besar taruh di situ, kalau dia ke arah kanan menjauhi mic malahan tidak kedengaran ini. Ya kan? Dia ke kiri jauh mic-nya di sini enggak dia kedengaran. Kecuali kalau dia seperti ini. Karena masuk kenapa dia ke kanan ini? Supaya orang arah sana juga mendengarkan suaranya. Ya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, sudah ada waktu Isya. Insyaallah nanti kita sambung dia ya, separuh-separuh sedikit demi sedikit. Adalah kulli hal kesimpulannya bahwa dalam hadis-hadis yang dikemukakan tadi sunnah pakai pakaian yang putih. Kemudian pakaian yang merah boleh dipakai, yang hitam, yang hijau, yang kuning boleh. Ya, kecuali ada sebagian para ulama yang menghukumi makruh dia kalau semuanya itu merah dulu. Ya. Kemudian merah dulu. Jadi ini yang berkaitan dengan apa? Dengan hadis yang kita baca tadi. Kemudian ada persyaratan-persyaratan tentang pakaian yang syar'i bagi laki-laki ataupun perempuan. Kita yang laki-laki juga jemaah rahimakumullah, ya kalau sholat ataupun tidak sholat supaya jangan terlalu ketat juga, ya jangan ketat juga, sebab perempuan juga kalau melihatnya berbahaya, ya apalagi yang ketat itu perempuan lebih bahaya lagi, maka nggak dibenarkan. Nah, sekarang tugas kita karena kita memiliki anak-anak perempuan, cucu perempuan, bagaimana kita mengarahkan mereka supaya mereka berpakaian lebih sopan. Ya janganlah dia ketat, jangan dia tidak menutup aurat, janganlah dia tipis tembus pandang, pakai harum-haruman keluar dari rumah. Benar ini bagi perempuan. Kalau kita yang laki-laki boleh pakai harum-haruman, tapi kalau perempuan tidak dibenarkan. Rasulullah diriwayatkan bersabda, siap maknanya ini, ayyuma mar'atin ista'tarat, siapa saja dari wanita yang memakai harum-haruman kemudian dia keluar supaya orang-orang mencium bau harumnya itu, ya maka wanita tersebut ini bahaya sekali. Disabdakan oleh Nabi kita fahiya zaniyah, dikatakan wanita itu zaniyah, dia melacur bahasa kita. Karena yang dilacur itu hidungnya para lelaki. Semua orang yang mencium bau harumnya ini nanti di situ dia dapat dosa. Tapi kalau di dalam rumah silahkan pakai harum-haruman yang paling mahal, yang paling enak, supaya suami betah di rumah. Tapi kalau keluar jangan, supaya jangan tergoda laki-laki lain, ya, supaya jangan timbul dosa, jangan ada perselingkuhan, karena dari hidung ini juga, begitu Pak, perlu berpapasan dengan wanita, itu berpapasan keras sekali bau harumnya. Jadi di situ sudah tergoda, sudah tidak sebagai laki-laki. Laki-laki tergoda dari matanya, dari hidungnya. Oleh karena itu kalau keluar ibu-ibu ya jangan dipakai, ya biasa saja. Tapi kalau di dalam rumah pakai, jangan sebaliknya, keluar pakai parfum yang paling bagus. Di dalam rumah semuanya bau bawang, bau cabai, bau terasi. Kebalik jadinya ini. Ini yang membuat banyak perselingkuhan di luar. Karena laki-laki itu mendapatkan bau harum itu di luar saja. Di dalam rumahnya tidak pernah mendapatkan bau harum. Seharusnya di dalam rumah kita dapatkan bau harum, di luar rumah jangan sampai tergoda kita punya hidung jadi laki-laki. Baru kita aman. Ya. Aman, karena tergoda dengan hidung kita, dengan mata kita, jemaah rahimakumullah. Walaupun padahal kadang-kadang yang kita punya di rumah masih jauh lebih bagus. Tapi karena ya pakaiannya sudah dibuat sebagian rupa menggoda dengan ketatnya, dengan harumnya, akhirnya kita kira itu lebih bagus. Padahal yang kita punya di rumah lebih bagus. Tapi karena di rumah itu mungkin jarang dilap, jarang dilap dengan harum-haruman. Nah,
jangan dipakai dengan pakaian yang bagus, akhirnya ya kita kira dia nggak bagus, padahal yang milik kita lebih bagus, dan itu yang halal. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, kalau sudah ada waktu isya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.